Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah dongeng bagi orang-orang lemah, sampai hari itu datang seperti badai yang menghancurkan segalanya. Saat berdiri di altar pernikahan saudara saya, menggantikannya karena dia menghilang tanpa jejak, mata saya bertemu dengan mata Dito, sahabatnya yang setia, dan hati saya seperti terbakar oleh api yang tak terduga. Siapa sangka penggantian itu bukan hanya menyelamatkan wajah keluarga, tapi juga membuka pintu pada rahasia gelap yang membuat saya mempertanyakan segala yang saya percayai. Di Jakarta yang ramai ini, di tengah hiruk-pikuk lalu lintas dan aroma sate kaki lima, saya, Arka, hanyalah seorang pemuda biasa berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil. Hidup saya selalu teratur, jauh dari drama yang sering saya lihat di sinetron televisi. Tapi semuanya berubah ketika Bima, kakak saya, menghilang tepat sehari sebelum pernikahannya dengan seorang wanita dari keluarga kaya. Keluarga kami panik, ayah yang keras kepala tak ingin malu di depan kerabat, ibu menangis tak henti. Arka, kamu mirip sekali dengan Bima. Tolong gantikan dia di altar, katakan saja dia sakit parah, pinta ayah dengan suara gemetar. Saya ragu, tapi tekanan keluarga membuat saya mengiyakan. Dalam hati, saya berpikir, ini hanya sandiwara sementara. Tapi betapa salahnya saya. Saat saya mengenakan jas pengantin Bima, riasan membuat wajah saya semakin mirip dengannya, hati saya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi jika ketahuan? Apa Bima benar-benar menghilang karena takut menikah, atau ada rahasia lain? Saya tak tahu, tapi saat itu, saya hanya ingin semuanya cepat selesai. Di gereja tua di pusat kota, para tamu sudah berkumpul. Saya melangkah masuk berpura-pura menjadi Bima. Dan di sana, di samping altar, berdiri Dito, sahabat Bima sejak kuliah. Matanya tajam, penuh kekhawatiran. Bima, kamu baik-baik saja, bisiknya saat kami berjabat tangan. Saya tersenyum kaku, tapi dalam hati ada getaran aneh. Dito, dengan senyum hangat dan mata coklatnya yang dalam, seolah bisa melihat menembus jiwa saya. Pernikahan itu batal, tentu saja. Saya, sebagai Bima, mengumumkan bahwa pernikahan ditunda karena alasan kesehatan. Para tamu kecewa, tapi keluarga calon mempelai wanita marah besar. Di balik itu semua, saya merasa lega, tapi juga bersalah. Malam itu, Dito mendatangi rumah kami. Bima, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara tegas. Saya masih berpura-pura mengajaknya bicara di taman belakang. Di bawah cahaya bulan, saya hampir tergoda untuk mengaku. Aku tak bisa menikah, Dito. Hatiku tak di situ, kata saya, mencoba meniru gaya Bima. Dito diam, lalu memeluk saya erat. Aku tahu, Bim. Aku selalu tahu. Pelukannya hangat, membuat hati saya bergejolak. Apa ini? Kenapa saya merasa seperti ini? Saya bukan Bima, tapi perasaan ini nyata. Keesokan harinya, saya mulai mencari tahu tentang Bima. Mengapa dia menghilang? Saya menyusuri kamarnya, menemukan surat-surat lama dari Dito. Isinya penuh kerinduan, kata-kata yang tak biasa untuk sahabat. Bim, aku tak bisa terus begini. Hatiku milikmu. Hati saya hancur. Ternyata Bima dan Dito punya hubungan rahasia. Mereka saling mencintai, tapi masyarakat Indonesia yang konservatif membuat mereka sembunyi. Bima menghilang karena takut, mungkin kabur untuk hidup bebas. Saya marah pada Bima, tapi juga iri. Mengapa dia punya cinta seperti itu? Saya yang selalu menyangkal perasaan saya terhadap pria, kini terguncang. Saat bertemu Dito lagi, saya tak bisa menahan diri. Dito, Bima. Dia tak akan kembali, kata saya pelan. Dito menangis, dan saya memeluknya. Dalam pelukan itu, saya merasa seperti menemukan rumah. Tapi ini salah, kan? Saya menggantikan Bima, tapi bukan untuk mencuri hatinya. Konflik dalam hati saya semakin dalam.
Setiap malam, saya bergumul dengan pikiran, apakah saya jatuh cinta pada Dito? Atau ini hanya ilusi karena peran yang saya mainkan? Saya ingat masa kecil, ketika saya pernah merasakan getaran serupa pada teman sekolah, tapi saya tekan dalam-dalam karena takut dicap abnormal. Kini semuanya muncul kembali. Dito mulai sering datang berbagi cerita tentang Bima. Dia selalu bilang kamu saudaranya yang paling mirip dengannya, katanya sambil tersenyum. Saya tersipu, tapi dalam hati, saya berdoa agar rahasia ini tak terbongkar. Suatu hari, kami pergi ke pantai di Anyer, berpura-pura liburan untuk melupakan. Di sana, di bawah matahari terbenam, Dito berkata, Bim, aku mencintaimu lebih dari sahabat. Saya diam, hati saya berperang. Haruskah saya katakan yang sebenarnya? Atau biarkan ini berlanjut? Pengakuan itu membuat saya semakin terjebak. Saya mulai merasa seperti pengkhianat, mencuri momen yang seharusnya milik Bima. Tapi perasaan terhadap Dito semakin kuat. Setiap tatapannya, setiap sentuhannya, membuat saya lupa siapa saya sebenarnya. Di Jakarta yang panas, di tengah kemacetan, pikiran saya penuh dengan dia. Apakah ini cinta? Atau hanya rasa bersalah yang berubah bentuk? Saya mulai menghindarinya, tapi Dito tak menyerah. Bim, ada yang aneh denganmu akhir-akhir ini, katanya suatu malam di Kai Aurit kami. Saya menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, saya ingin mengaku. Tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Malam itu, saya pulang dengan hati berat, memimpikan Dito dan Bima bergantian. Keesokan paginya, sebuah pesan dari Bima datang, Arka, tolong jaga Dito untukku. Aku tak bisa kembali. Hati saya semakin hancur. Bima tahu saya menggantikannya. Atau ini kebetulan? Saya merasa seperti berada di tepi jurang, siap jatuh ke dalam kegelapan emosi yang tak terkendali. Konflik dalam hati saya semakin mengganas, seperti ombak Samudra Hindia yang menghantam pantai selatan Jawa. Setiap kali bertemu Dito, saya merasa seperti pencuri yang menyelinap ke dalam kehidupan orang lain. Bim, kenapa kamu diam saja? Tanyanya suatu sore di rumah, matanya penuh tanya. Saya ingin berteriak bahwa saya bukan Bima, bahwa perasaan ini milik saya sendiri, tapi rasa takut menghentikan saya. Bagaimana jika Dito marah, jika dia merasa dikhianati? Saya ingat bagaimana masyarakat di sekitar kami memandang hubungan seperti ini, bisik-bisik di belakang tatapan menghakimi. Di Indonesia ini, cinta kami harus sembunyi seperti bayang-bayang di malam hari. Tapi semakin saya berpura-pura, semakin dalam luka di hati. Malam-malam saya habiskan sendirian, bergumul dengan pikiran, apakah saya layak untuk Dito? Bima adalah yang pertama, yang sejati. Saya hanyalah pengganti, bayangan yang tak pantas. Suatu hari, Dito mengajak saya ke Yogyakarta, katanya untuk menyegarkan pikiran. Di kereta api, kami duduk berdampingan, tangannya menyentuh tangan saya secara tak sengaja. Getaran itu membuat saya mundur, tapi dalam hati, saya ingin memegangnya erat. Bim, aku merasa kamu berubah. Lebih lembut, lebih perhatian, katanya sambil tersenyum. Saya tersenyum balik, tapi dada saya sesak. Di Yogyakarta, kami mengunjungi Candi Borobudur, tapi saya tak bisa menikmati keindahannya. Pikiran saya penuh dengan rasa bersalah. Saat matahari terbit, Dito berkata, aku ingin kita bersama selamanya, Bim. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Saya memeluknya, tapi air mata saya hampir jatuh. Kembali ke Jakarta, rahasia mulai retak. Ayah bertanya kenapa saya masih bertemu Dito sering. Dia sahabat Bima, Pak, jawab saya. Tapi ayah curiga. Sementara itu, Dito semakin dekat, berbagi mimpi tentang masa depan. Bayangkan kita hidup bebas di Bali, jauh dari pandangan orang, katanya. Hati saya hancur mendengarnya. Itu mimpi Bima, bukan milik saya. Saya mulai menjauh, membatalkan pertemuan. Kenapa, Bim? Tanyanya lewat telepon, suaranya retak.
Saya tak bisa jawab, hanya bilang sibuk. Dalam kesendirian, saya menangis. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan? Saya mencintai Dito dengan segenap jiwa, tapi dasarnya adalah kebohongan. Suatu malam, mimpi buruk datang. Bima kembali merebut Dito dari saya. Saya terbangun berkeringat, hati berdegup. Esoknya, saya putuskan untuk mengaku. Tapi sebelum itu, sebuah panggilan dari Bima datang lagi. Arka, Dito mencintaiku karena siapa aku. Jangan rusak itu. Kata-kata itu seperti cambuk. Saya marah, tapi juga sedih. Bima tahu segalanya. Mengapa dia tak kembali? Saya konfrontasi Dito di taman kota. Dito, ada yang harus kukatakan. Tapi dia memotong, aku tahu kamu bukan Bima sejak awal. Dunia saya berhenti. Bagaimana dia tahu? Matamu berbeda, Arka. Lebih hangat. Kata-katanya membuat saya terpaku. Ternyata Dito sudah curiga sejak pelukan pertama. Tapi aku jatuh cinta padamu, bukan pada Bima lagi. Pengakuan itu membanjiri hati saya dengan campuran sukacita dan ketakutan. Kami berpelukan di bawah pohon rindang, tapi dalam hati, saya tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Keluarga, masyarakat, dan rahasia Bima masih mengintai. Setiap hari berikutnya, perasaan kami semakin dalam, tapi juga semakin rapuh. Dito bercerita tentang masa lalunya dengan Bima, bagaimana mereka bertemu di kampus, saling jatuh cinta diam-diam, tapi denganmu, Arka, semuanya terasa baru. Saya mendengarnya dengan hati perih. Apakah saya hanya pengganti? Pikiran itu menghantui saya setiap malam. Saya mulai ragu menarik diri lagi. Arka, jangan begini, pinta Dito. Tapi saya tak bisa. Rasa bersalah seperti racun yang meracuni cinta kami. Suatu sore, kami bertengkar hebat. Kamu tak percaya padaku, teriaknya. Saya diam, tapi dalam hati, saya berteriak, aku takut kehilanganmu. Setelah itu, kami pisah sementara. Kesendirian membuat saya merenung lebih dalam. Saya ingat ayah yang selalu bilang pria harus kuat, tak boleh lemah. Tapi cinta ini membuat saya lemah dan juga kuat. Saya putuskan untuk mencari Bima, mungkin di Surabaya di mana dia dulu kuliah. Perjalanan itu penuh gejolak emosi. Di bus malam, saya memikirkan Dito, bagaimana senyumnya menyinari hidup saya. Tapi juga pengkhianatan yang saya rasakan terhadap Bima. Saat tiba, saya menemukan Bima hidup sederhana, dengan pasangan barunya. Arka, makan aku, katanya. Kami bicara panjang, dia jelaskan semuanya. Dito layak bahagia denganmu. Kata-kata itu melegakan, tapi juga menyakitkan. Pulang ke Jakarta, hati saya lebih berat. Apakah saya siap menghadapi dunia untuk Dito? Konflik inner semakin memuncak, seperti gunung berapi yang siap meletus. Rasa sakit di hati saya kini seperti luka yang tak pernah sembuh, semakin dalam setiap kali memikirkan Dito. Setelah kembali dari Surabaya, saya hubungi dia, tapi suaranya dingin. Arka, kamu pergi tanpa kata. Apa artinya ini bagimu? Tanyanya, penuh kecewaan. Saya ingin menjelaskan tentang Bima, tapi kata-kata tak keluar. Dalam hati, saya berperang, apakah cinta ini layak diperjuangkan atau lebih baik saya mundur. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar, memandang foto kami bersama. Air mata jatuh tanpa henti. Mengapa segalanya begitu rumit? Di negeri ini, di mana tradisi dan agama begitu kuat, cinta seperti kami dianggap dosa. Saya ingat cerita teman yang diusir keluarga karena hal serupa. Takut itu melumpuhkan saya. Keesokan harinya, kami bertemu di kai kecil di Tamrin. Dito datang dengan wajah muram. Ceritakan semuanya, Arka. Saya akhirnya mengaku tentang pertemuan dengan Bima. Dia bahagia sekarang, Dito. Dia bilang kamu layak denganku. Tapi Dito marah. Kamu pikir aku boneka yang bisa dipindah tangan?
Ini pengkhianatan, teriaknya pelan, matanya berkaca. Hati saya hancur melihatnya. Saya memegang tangannya, tapi dia menarik. Aku butuh waktu, katanya sebelum pergi. Sendirian lagi, pikiran saya berputar liar. Apakah ini akhir? Saya merasa seperti pengkhianat terbesar, mencuri hati yang seharusnya milik Bima. Setiap malam, mimpi tentang Dito menghantui, di mana dia pergi jauh, meninggalkan saya dalam kegelapan. Saya mulai minum kopi hitam berlebih, mencoba melupakan, tapi tak bisa. Di kantor, pekerjaan saya kacau, bos marah. Tapi yang paling sakit adalah hati. Saya tulis surat panjang untuk Dito, menuangkan semua perasaan. Dito, cintaku padamu lahir dari kebohongan, tapi tumbuh menjadi yang paling nyata. Tapi saya tak kirim, takut ditolak. Beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan datang. Keluarga Dito tahu tentang kami dari gosip tetangga. Ayahnya, seorang pengusaha konserati, marah besar. Kamu harus putus atau aku usir kamu, ancamnya. Dito ceritakan lewat pesan, suaranya gemetar saat telepon. Arka, aku takut. Hati saya perih mendengarnya. Saya ingin melindunginya, tapi apa daya saya. Kami bertemu diam-diam di pinggir sungai Ciliwung di bawah jembatan tua. Kita harus kuat, kata saya, memeluknya erat. Tapi Dito menangis. Bagaimana Arka? Dunia ini tak mengerti kita. Saat itu, cinta kami terasa seperti perjuangan melawan angin topan. Konflik semakin memuncak ketika Bima kembali tiba-tiba. Dia datang ke rumah, meminta maaf pada keluarga. Aku kabur karena takut, tapi sekarang aku siap hadapi. Tapi mata ayah memerah. Kamu bawa malu keluarga. Bentrokan keluarga membuat hati saya semakin chaos. Bima tahu tentang saya dan Dito, dia tersenyum pahit. Arka, jangan ulangi kesalahanku. Kata-katanya membuat saya ragu lagi. Apakah saya egois? Dito dan saya bertemu lagi, kali ini di rumah kosong milik teman. Aku tak peduli keluarga, Arka. Aku pilih kamu. Pengakuannya membuat saya bahagia, tapi juga takut. Kami berciuman lembut, tapi dalam hati, saya tahu badai belum berakhir. Keesokan harinya, pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Seorang teman lama Bima yang iri, sebarkan rumor tentang kami di media sosial. Dua saudara berebut satu pria. Berita itu viral di grup keluarga. Ibu menangis, ayah mengamuk. Arka, kamu hancurkan segalanya, teriaknya. Saya lari ke Dito, tapi dia juga dihadapkan pada keluarganya. Kita harus pisah, katanya dengan suara pecah. Hati saya seperti dirobek. Mengapa cinta ini begitu kejam? Saya habiskan hari-hari berikutnya dalam kesedihan mendalam, tak makan, tak tidur. Pikiran tentang bunuh diri sempat melintas, tapi ingatan akan Dito menghentikan. Di tengah kegelapan, saya renungkan, cinta sejati butuh pengorbanan. Saya putuskan untuk pergi ke Bali, mencari kedamaian. Di sana, di pantai Kuta, angin laut menyapa, tapi hati saya tetap gelisah. Sebuah pesan dari Dito datang, Arka, aku tak bisa tanpamu. Itu membangkitkan harapan, tapi juga rasa sakit yang lebih dalam. Kembali ke Jakarta, saya hadapi keluarga. Pak Bu, aku mencintai Dito. Ini siapa aku? Pengakuan itu membuat rumah gempar. Ayah diam, ibu peluk saya. Perlahan penerimaan datang, tapi luka masih ada. Dito juga berjuang dengan keluarganya. Konflik inner saya kini seperti lautan yang bergelombang, penuh harapan dan ketakutan. Apakah kami bisa bertahan? Kini, setiap detik terasa seperti siksaan abadi, hati saya tercabik-cabik antara cinta dan pengkhianatan yang tak pernah berakhir. Setelah pengakuan ke keluarga, saya rasakan beban dunia menindih bahu. Ayah tak bicara berhari-hari, ibu diam-diam menangis. Arka, kenapa kamu seperti ini? Tanyanya suatu malam. Saya jawab dengan air mata, Bu, ini bukan pilihan.
Ini hati saya. Tapi dalam kesunyian, saya pertanyakan diri, apakah saya pantas bahagia setelah mencuri tempat Bima? Dito menghubungi saya diam-diam, Arka, keluargaku mengancam putus hubungan. Suaranya retak membuat hati saya semakin perih. Kami bertemu di malam gelap, di belakang masjid tua, berbisik seperti pencuri. Kita harus lari, katanya. Tapi saya ragu. Lari kemana? Di Indonesia ini, kemanapun kami pergi, bayang-bayang masyarakat mengikuti. Malam itu kami berpelukan lama, tapi rasa takut semakin kuat. Keesokan harinya, pengkhianatan baru muncul. Bima yang saya pikir mendukung ternyata bicara pada Dito. Dia saudaraku, Dito. Jangan buat dia menderita seperti aku. Kata-kata itu Dito ceritakan membuat saya marah membara. Mengapa Bima campur tangan? Saya konfrontasi dia di rumah. Kak, kamu sudah pergi, kenapa sekarang kembali rusak segalanya, teriak saya. Bima diam, lalu peluk saya. Arka, aku tak ingin kamu alami apa yang aku alami. Tapi pelukannya terasa seperti belati. Dalam hati, saya merasa dikhianati oleh saudara sendiri. Hari-hari berikutnya, rumor semakin menyebar. Teman-teman menjauh, rekan kerja memandang sinis. Saya kehilangan proyek di kantor karena isu pribadi. Hati saya seperti neraka, penuh amarah dan kesedihan. Setiap malam saya berdoa memohon kekuatan. Tuhan, mengapa cinta ini begitu berat, gumam saya. Dito juga menderita, keluarganya kunci dia di rumah. Kami hanya bisa chat, kata-kata penuh rindu. Arka, aku rindu pelukmu. Pesannya membuat air mata saya mengalir. Saya ingin berteriak pada dunia, tapi suara saya hilang. Suatu sore, klimaks datang. Ayah panggil saya, Arka, pilih keluarga atau dia. Ultimatum itu seperti petir menyambar. Saya menangis, Pak, dia bagian dari aku. Ayah pergi marah, meninggalkan saya dalam kegelapan. Malam itu, saya hampir menyerah, tapi telepon dari Dito datang. Arka, aku kabur. Temui aku di stasiun. Hati saya berdegup. Kami bertemu di kereta menuju Bandung, duduk berdampingan, tangan saling genggam. Kita mulai baru, katanya. Tapi di Bandung, realita menyergap. Kami hidup sembunyi, bekerja serabutan. Cinta kami dalam, tapi penuh ketakutan. Setiap suara pintu membuat kami waspada. Dalam kesunyian malam, Dito bisik, Arka, apakah ini layak? Saya jawab, ya, karena kamu. Tapi dalam hati, keraguan menggerogoti. Pengkhianatan dari masa lalu menghantui. Bima hubungi saya, kembalilah, Arka. Ini bukan jalan. Kata-katanya membuat saya ragu lagi. Apakah kami salah? Di Bandung yang dingin, kami bertengkar hebat. Kamu masih pikirkan Bima, tuduh Dito. Saya diam, tapi hati saya berteriak, aku takut kehilanganmu. Setelah itu, Dito pergi sejenak, meninggalkan saya dalam kesedihan mendalam. Saya duduk di pinggir jalan, menangis seperti anak kecil. Mengapa cinta ini penuh duri? Keesokan harinya, Dito kembali, meminta maaf. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Kami putuskan kembali ke Jakarta, hadapi semuanya. Di rumah, ayah menunggu dengan wajah lelah. Arka, aku salah. Aku tak ingin kehilangan anak. Pengakuan itu membuat saya menangis. Keluarga mulai menerima, meski pelan. Tapi masyarakat masih menghakimi. Dito juga dapat dukungan dari ibunya. Cinta kami mulai bersemi lagi, tapi dengan bekas luka yang tak hilang. Setiap hari, saya bergumul dengan emosi, bahagia bercampur takut. Di akhir hari, saat berbaring bersama Dito, saya renungkan, cinta ini manusiawi, penuh konflik, tapi itulah yang membuatnya nyata. Kini, penderitaan hati saya mencapai puncak yang tak tertahankan, seperti api neraka yang membakar setiap serat jiwa.
Setelah kembali ke Jakarta, penerimaan keluarga terasa rapuh, seperti rumah kartu yang siap roboh. Ayah coba mengerti, tapi tatapannya masih penuh kecewaan. "Arka, jangan buat kami malu lagi," katanya pelan. Saya mengangguk, tapi dalam hati amarah membara, mengapa aku harus sembunyi? Dito menghadapi hal serupa, keluarganya terbelah, saudaranya menolak bicara dengannya. "Arka, aku lelah," bisiknya suatu malam di apartemen kecil kami. Saya peluk dia, tapi air mata kami bercampur. Pengkhianatan dari masyarakat semakin ganas. Rumor berubah jadi ancaman, pesan anonim datang, pergi atau mati. Hati saya gemetar, tapi saya tak katakan pada Dito, tak ingin tambah bebannya. Malam-malam saya tak tidur, memandang langit-langit, mempertanyakan segalanya. Mengapa Tuhan beri cinta ini jika hanya untuk menyiksa, gumam saya. Suatu hari, klimaks emosi datang. Seorang kerabat lama datang, menceritakan rahasia Bima yang lebih gelap. Ternyata Bima pernah janji pada Dito untuk lari bersama, tapi mengkhianatinya demi pasangan baru. Dito tahu Arka. Dia diam saja. Berita itu seperti bom. Saya konfrontasi Dito. "Kenapa tak bilang? Kamu masih cinta Bima?" teriak saya. Dito menangis, "Tidak, Arka. Aku takut kehilanganmu." Pertengkaran itu hebat, kata-kata tajam saling lempar. "Kamu bohongi aku," tuduh saya. Dito pergi membanting pintu. Sendirian saya runtuh, menangis terseduh. Hati saya seperti dirobek-robek, penuh pengkhianatan berlapis. Mengapa semua orang bohong? Esoknya, saya cari Dito kemana-mana, dari Jakarta ke Bogor. Di sebuah bukit kecil, saya temukan dia duduk sendirian. "Arka, makan aku," katanya. Kami bicara panjang, menuangkan semua luka. "Cinta kita lahir dari kebohongan, tapi aku pilih kamu," katanya. Pengakuan itu menyembuhkan sedikit, tapi luka masih menganga. Kembali bersama, tapi ketegangan tetap. Keluarga Dito akhirnya usir dia pindah ke tempat saya. Hidup kami penuh perjuangan, bekerja keras untuk bertahan. Setiap malam kami berbisik rencana masa depan, tapi ketakutan selalu ada. Suatu malam, mimpi buruk datang lagi, Dito pergi dengan Bima. Saya terbangun menjerit, Dito peluk saya. "Aku di sini, Arka." Tapi keraguan tetap. Pengkhianatan dari dalam diri sendiri semakin kuat, apakah saya cukup untuknya? Hari-hari berlalu dengan emosi yang membara. Kami ikut komunitas rahasia di Jakarta, mencari dukungan. Di sana, cerita orang lain membuat saya sadar, kami tak sendirian. Tapi saat pulang, ancaman nyata datang. Seorang kelompok radikal tahu alamat kami, melempar batu ke jendela. "Pergi, homo!" teriak mereka. Dito terluka, darah mengalir dari dahinya. Hati saya hancur melihatnya. Di rumah sakit, saya menangis di samping tempat tidurnya. "Ini salahku," gumam saya. Saat Dito sadar, dia pegang tangan saya. "Kita kuat bersama." Tapi trauma itu meninggalkan bekas. Kami putuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana, di bawah langit biru, cinta kami coba bangkit. Tapi ingatan pengkhianatan menghantui. Bima hubungi lagi, minta maaf. "Arka, aku salah. Saya makan dia, tapi luka tetap." Di Bali, kami hidup sederhana, tapi bahagia perlahan datang. Setiap pagi, saya bangun dengan Dito di sisi, hati penuh syukur. Tapi emosi masih bergolak, seperti ombak yang tak pernah tenang. Suatu malam, Dito usul, "Mari kita nikah secara simbolis, hanya kita berdua." Ide itu membuat hati saya berbunga, tapi juga sedih karena tak resmi. Kami lakukan di pantai, dengan saksi matahari terbenam. "Aku mencintaimu, Arka," katanya. Air mata bahagia jatuh, tapi di balik itu, rasa sakit masa lalu tetap. Cinta ini penuh konflik, tapi semakin dalam.
Puncak penderitaan jiwa saya kini seperti badai sempurna yang menghancurkan segala, meninggalkan hanya puing-puing hati yang berdarah. Di Bali, meski damai luar, dalam hati saya perang tak pernah usai. Setiap pagi melihat Dito tidur, saya pertanyakan, apakah ini abadi atau hanya mimpi sementara. Pengkhianatan masa lalu seperti hantu yang tak pergi. Suatu hari, berita buruk datang, keluarga saya sakit, ayah stroke karena stres. Kembalilah, Arka, pinta ibu lewat telepon. Hati saya tercabik antara Dito dan keluarga. Pergi saja, aku mengerti, kata Dito dengan mata berkaca. Tapi saat berpisah di bandara, pelukannya terasa seperti akhir. Di pesawat, air mata tak henti. Mengapa hidup begini kejam? Kembali ke Jakarta, ayah di rumah sakit, wajahnya pucat. Arka, makan ayah, bisiknya. Pengakuan itu menyembuhkan luka lama, tapi membuka yang baru. Saya tinggal di sana, merawatnya, tapi rindu pada Dito seperti api yang membakar. Setiap malam, kami ideocal, kata-kata penuh kerinduan. Arka, aku tak bisa tanpamu. Suaranya pecah, membuat hati saya hancur lagi. Konflik inner memuncak, pilih keluarga atau cinta. Beberapa minggu kemudian Dito datang ke Jakarta, mengejutkan. Aku tak tahan lagi. Kami bertemu di taman, berpelukan di tengah hujan. Tapi ayah tahu dan marah lagi. Pilih Arka. Ultimatum itu seperti pedang. Saya menangis, Pak, dia hidupku. Ayah diam lama, lalu pelan-pelan menerima. Bawa dia kemari. Pertemuan keluarga penuh emosi, air mata bercampur. Dito diterima meski pelan. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam, saya temukan pesan lama di ponsel Dito dari Bima. Dito, aku masih cinta kamu. Hati saya ambruk. Konfrontasi hebat terjadi. Kenapa simpan ini, teriak saya. Dito menangis, itu masa lalu Arka. Aku pilih kamu. Tapi kepercayaan retak. Kami pisah sementara, saya pergi ke gunung di Jawa Barat, mencari jawaban. Di sana, di kesunyian, saya renungkan semua, dari penggantian di altar, hingga cinta yang tumbuh, pengkhianatan dan perjuangan. Cinta ini manusiawi, gumam saya. Kembali, saya makan Dito. Kami berdamai, lebih kuat. Tahun-tahun berlalu, kami hidup bersama di Jakarta, mendukung komunitas LGBTQ, menjadi inspirasi bagi yang lain. Cinta kami, meski penuh luka, berakhir dengan penerimaan. Di akhir, saat berdiri di altar simbolis kami sendiri, dengan keluarga hadir, hati saya penuh. Dito, kamu orang di hatiku selamanya. Kata-kata itu menyembuhkan segala. Hidup tak sempurna, tapi cinta kami menang.